Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali yang mana kita pada tema kali ini akan mengkaji tentang rukun dan syarat hibah serta beberapa tema lainnya. Ketika pada pembahasan pertama kita telah mengkaji tentang pengertian dan dasar hukum, kita coba lihat nih, apa sih sebenarnya rukun dan syarat dari akad hibah tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab fikih muamalah maliyah. Oke, para pemirsa sekalian, kita mencoba mengkaji rukun dan syarat hibah sebagaimana disampaikan oleh jumhur ulama. Di sini dijelaskan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa rukun hibah itu ada 4. Yang pertama adalah wahib atau pemberi hibah, kemudian mauhublah penerima hibah, kemudian mauhub objek hibahnya, dan yang terakhir adalah akad atau ijab qabul antara pemberi hibah dan penerima hibah. Nah, sedangkan disampaikan juga ada pendapat lain yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Rukun hibah itu cukup satu saja, yaitu adanya akad atau ijab qabul antara para pihak. Nah, kemudian teman-teman sekalian disampaikan juga di sini bahwasannya karena akad hibah ini merupakan akad tabarruk, akad yang berbasis kepada penerimaan, pada dasarnya tidak memerlukan acceptance, tidak memerlukan penerimaan. Jadi cukup adanya offering, cukup adanya pemberian dari satu pihak, pihak pemberi, tanpa adanya penerimaan dari pihak penerima, maka itu sudah cukup. Gitu. Berbeda dengan akad muawadhah yang mana ketika para pihak berakad, maka pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak kedua dan pihak kedua juga memberikan prestasi kepada pihak pertama. Jadi adanya kontraprestasi. Sedangkan kalau di akad hibah ini dijelaskan cukup pihak pemberi saja ia rela menyerahkan sesuatu kepada pihak lainnya, maka itu sudah sah akadnya. Jadi itulah yang dijelaskan di dalam buku ini bahwasannya di dalam akad tabarruk tidak perlu adanya qabul, cukup adanya ijab. Nah, selanjutnya kita coba mengkaji pendapat yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili terkait dengan objek apa saja sih yang kemudian bisa dijadikan sebagai hibah. Nah, di sini ada beberapa yang kita akan coba bacakan satu persatu. Yang pertama adalah objek harus harta yang wujud pada saat akad hibah dilakukan. Nah, ketika kita berbicara hibah, maka benda tidak berwujud itu tidak boleh. Harus benda yang berwujud dan juga benda tersebut ada saat transaksi dilakukan. Transaksi hibah atau akad hibah dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, objek harus berupa harta yang berharga dan bernilai secara syariah. Ya, yang dimaksud dengan bernilai dan berharga secara syariah tentunya adalah ada manfaat, ada nilai menurut sudut pandang syariah. Tidak boleh kita menghibahkan misalnya adalah babi. Oke, babi mungkin secara nilai ekonomis ada, tapi menurut syariah daging babi maupun babinya tersebut tidak bernilai. Maka dari itu tidak bisa menjadi objek hibah. Selanjutnya, objek harus berupa harta yang sah untuk dimiliki, tidak menghibahkan barang yang tidak sah seperti menghibahkan benda-benda yang termasuk milik umum atau mubahat ya. Sebagai contoh, seseorang menghibahkan jalan. Nah, padahal jalan itu milik umum, maka nggak boleh kita menghibahkan jalan. Kalau kita menghibahkan tanah milik kita, diperuntukkan untuk jalan, itu boleh. Tapi tidak bisa sebaliknya. Jalan yang sudah milik umum, kita hibahkan kepada orang lain ataupun kepada umum juga nggak boleh. Karena memang itu sudah kepemilikan bersama, milik umum. Selanjutnya, objek harus sudah milik pemberi hibah secara penuh ataupun bil kutam. Ya,
Jadi ketika kita menghibahkan sesuatu, kita juga harus memastikan bahwa harta yang kita berikan adalah harta yang telah kita miliki sepenuhnya, gitu. Kita jangan sampai menghibahkan rumah tetangga. Nah, itu nggak boleh juga. Ataupun barang-barang yang bukan milik kita. Jadi, ketika kita menghibahkan sesuatu, pastikanlah bahwa apa yang kita berikan merupakan harta yang merupakan milik kita. Yang kepemilikannya juga sudah penuh, gitu ya. Selanjutnya, objek harus berupa benda yang dapat dibedakan atau dipisahkan. Kita juga tidak boleh memisahkan benda-benda yang termasuk dalam kategori al-musya atau porsi kepemilikan atas objek tertentu. Jadi misalnya adalah kita memiliki rumah bersama ataupun uh, kursi bersama. Jadi kepemilikannya itu bersama dengan orang lain, tapi kita hanya menghibahkan porsi kita. Nah, sedangkan itu tidak bisa dipisahkan, gitu. Kecuali bisa dipisahkan, maka boleh. Misalnya ada rumahnya bentuknya kos-kosan, ada dua kos-kosan dibagi satu-satu, maka itu boleh. Tapi kalau tidak bisa dipisahkan, yang akhirnya tidak bisa barang tersebut tidak dimanfaatkan, maka tidak boleh. Sebagai contohnya kita menghibahkan kursi. Pada dasarnya kan boleh kita menyerahkan kursi atau menghibahkan kursi kepada orang lain. Tapi satu kursi kita cuma memiliki sebagiannya. Jadi kursi itu hanya boleh diduduki setengahnya, setengahnya tidak boleh. Nah, ini tidak bisa kemudian menjadi objek hibah. Maka ketika kita hendak menghibahkan sesuatu, kita harus memastikan juga bahwasannya yang kita hibahkan itu memang benda-benda yang bisa dipisahkan, bukan benda yang termasuk kategori musya. Dan yang terakhir, objek harus berupa benda yang dikuasai. Nah, ini juga masih ada hubungan nih pada syarat sebelumnya. Di mana syaratnya itu kan kita harus memiliki uh, barang sepenuhnya, sudah milku tam. Selain itu, kita juga harus memiliki kuasa atas barang tersebut. Jangan sampai kita menghibahkan benda yang masih dalam sewaan orang lain. Oke, memang barang sewa tersebut milik kita, tapi kuasanya sedang milik orang lain. Atau kita menghibahkan benda-benda yang masih dijaminkan, gitu, yang kuasanya masih dimiliki oleh kreditur misalnya. Maka dari itu harus dipastikan juga kalau kita menghibahkan sesuatu barang tersebut selain sudah milik kita secara penuh, milik utang, kita juga harus memiliki kuasa penuh atas barang tersebut. Nah, itulah beberapa syarat-syarat terhadap objek yang dapat kita hibahkan dan juga perlu kita pahami agar kita jangan sampai ketika menghibahkan sesuatu tidak memenuhi syarat-syarat tersebut yang berakibat pada hibah tidak bisa dilaksanakan secara sempurna. Nah, setelah kita mengkaji beberapa syarat terkait dengan objek hibah, kali ini ada tema khusus yang mengkaji apakah hak dapat dikategorikan atau dapat dijadikan sebagai objek hibah. Nah, kalau kita tadi lihat ya beberapa persyaratan, pada dasarnya hak ini tidak bisa menjadi objek hibah karena pada persyaratan pertama tadi, objek hibah merupakan benda wujud yang wujud. Maka kalau kita merujuk penjelasan-penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa hak ini bukan menjadi bagian dari objek hibah. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, gitu ya, semakin berkembangnya praktik muamalah di tengah-tengah masyarakat, saat ini hak bisa dikategorikan sebagai objek hibah. Kenapa? Nah, merujuk kepada beberapa pendapat, teman-teman sekalian. Di sini pendapat yang disampaikan oleh Sayyid Al-Bakri dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa hak tersebut dapat dijadikan sebagai harta waris. Artinya, warisan itu bukan hanya bentuk dapat berupa benda, tapi juga dapat berupa hak yang memiliki nilai ekonomis.
Dan beberapa pendapat-pendapat lainnya seperti keputusan Majma' Fiqh Al-Islami dan juga beberapa dari jumhur ulama yang mengatakan bahwa hak cipta yang original dan memiliki manfaat termasuk benda berharga sebagaimana benda yang sepadan jika boleh dimanfaatkan secara syara. Artinya di sini juga ketika hak itu memiliki nilai ekonomis, kemudian memiliki manfaat dan memang hasil dari karyanya, maka hak ini juga bisa dijadikan sebagai harta waris dan juga dapat dijadikan sebagai objek hibah. Nah, kalau kita merujuk kepada ketentuan di Indonesia, ada juga fatwa dari Majelis Ulama Indonesia pada fatwa nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta dan juga fatwa nomor 1 tahun 2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, di sini sekali lagi ditegaskan bahwasannya ketika hak cipta maupun hak-hak lain yang memiliki nilai ekonomis, memiliki manfaat, kemudian juga hak tersebut juga original gitu ya, bukan duplikat, bukan penipuan dan lain sebagainya, maka hal tersebut atau hak tersebut dapat dijadikan sebagai objek hibah. Oke, tema selanjutnya kita akan mengkaji tentang hibah mutlak dan hibah bersyarat. Ya, ketika berbicara hibah, pada dasarnya hibah itu mutlak. Dalam arti ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan, sudah clear gitu. Si pemberi hibah tidak lagi memiliki apapun terhadap objek tersebut. Namun ketika kita melihat beberapa praktik hibah dalam sejarah, pada dasarnya ada juga hibah-hibah yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan di dalam literatur fikih ada berbagai istilah yang di sini disebutkan bahwasanya ada hibah bisawab. Kemudian juga ada hibah bil iwad dan juga tentunya hibah bisyart. Sebenarnya secara istilah, secara makna mungkin berbeda, tapi kalau kita lihat secara praktik dan lain sebagainya, substansinya sama, bahwasannya hibah dilakukan, tetapi ada syarat-syarat yang melatar belakangi adanya praktik hibah ini. Nah, di sini dijelaskan juga beberapa klasifikasinya. Ada 4 jenis hibah bisyart, yaitu al-umroh, ar-rukba, al-manihah, dan juga at-tanahud. Kita coba bahas satu persatu secara singkat ya. Apa sih yang dimaksud dengan al-umroh? Al-umroh adalah pemberian manfaat benda dari satu pihak kepada pihak penerima selama penerima hidup atau pemberinya masih hidup. Apabila pemberi meninggal, harta tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika kita berbicara al-umroh ini, bisa dikatakan bahwa hibah ataupun pemberian dari si pemberi kepada penerima hibah itu ada waktunya. Karena di sini dijelaskan, misalnya adalah si A adalah pemberi hibah. Si A memberikan suatu benda kepada B untuk dimanfaatkan. Nah, tapi ketika si A memberikan barang ini kepada si B, si A mensyaratkan ketika si A meninggal, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris. Jadi di sini kita bisa lihat ya, bahwasannya oke, jadi selama si A ini masih hidup, ya udah benda hibah tersebut boleh digunakan, boleh dimanfaatkan oleh si B. Tapi kalau si A-nya sudah wafat, maka barang tersebut harus dikembalikan lagi kepada ahli warisnya. Nah, itu adalah bentuk hibah, tapi ada syarat-syarat tertentu yang disebut dengan al-umroh. Ragam hibah yang disebut dengan al-umroh. Nah, sekarang ragam hibah lainnya itu adalah ar-rukbah. Apa sih ar-rukbah? Jadi kalau ar-rukbah ini adalah
kesepakatan antara pemberi hibah dengan penerima hibah bahwa apabila di antara pemberi atau penerima meninggal, objek menjadi milik pihak yang masih hidup. Nah, jadi ini juga pemberian berkaitan dengan hibah juga, tapi ada syaratnya. Misalnya adalah si A adalah pemberi hibah, si B adalah penerima hibah. Tapi mereka bersepakat nih, bahwasannya ketika salah satu di antara mereka meninggal, maka barang ini menjadi pihak yang masih hidup. Jadi kalau misalnya yang meninggal adalah B, barang ini akan kembali menjadi milik si A. Tapi kalau yang meninggal adalah A, si pemberi hibah, maka barang ini menjadi milik si B. Gitu. Jadi ini adalah praktik hibah, tapi sekali lagi di dalam pemberian hibah tersebut ada syarat-syarat tertentu. Kemudian selanjutnya adalah al-manihah. Jadi kalau al-manihah di sini dijelaskan mirip dengan teori akad pinjaman atau akad pinjam meminjam kami, yaitu akad ariyah, di mana yang disumbangkan atau yang diserahkan adalah manfaat dari barang. Misalnya seseorang menerima pemberian rumah untuk dijadikan tempat tinggal atau hewan ternak untuk digunakan membajak sawah ya. Jadi kalau al-manihah ini adalah sama ya seperti ariyah. Jadi adanya pemberian tapi dikasih note bahwasannya pemberian ini hanya sebatas manfaat atas barang tersebut. Ya, tadi contohnya sudah ada ya. Kayak rumah, misalnya si A adalah pemberi hibah, si B adalah penerima hibah, maka si A memberikan hibah rumah kepada B, tapi yang dihibahkan hanya manfaat dari rumah tersebut. Nah, kemudian terakhir adalah at-tanahud. At-tanahud adalah penyerahan sebagian bekal perjalanan oleh masing-masing orang kepada suatu grup perjalanan kepada yang lainnya untuk dibagikan kembali kepada mereka. Jadi ada pihak memberikan makanan kepada pihak lain, namun telah disepakati makanan ini nanti akan digunakan, akan dikembalikan atau akan digunakan secara bersama ketika berada di perjalanan. Jadi satu pihak ini menghibahkan kepada si B, tapi ada syarat bahwasanya nanti ketika mereka berjalan bersama akan dimakan kembali atau akan dimanfaatkan secara bersama-sama. Jadi hibahnya pemberiannya ada, tapi ada syarat-syarat tertentu. Nah, itulah beberapa ragam dari hibah-hibah besar. Ada 4 setidaknya yang bisa kita highlight dalam kitab ini. Walaupun pada dasarnya hibah itu bersifat mutlak, tapi dimungkinkan juga hibah itu bisa bersyarat. Kita bisa lihat ternyata ada di dalam literatur Islam kita ada beberapa contoh di mana hibah tidak bersifat mutlak, tapi hibah bisa dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang terakhir menjadi objek pembahasan kita pada akad hibah ini, yaitu tentunya berkenaan dengan apa sih hukumnya kita meminta kembali objek yang telah dihibahkan. Ya, teman-teman sekalian, jadi kita sudah bahas sebenarnya ketika berbicara tentang dasar hukum hibah, tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hibah, bahwasannya kalau kita telah menghibahkan sesuatu, maka tidak boleh kita minta lagi. Karena kalau kita menghibahkan sesuatu kemudian kita meminta lagi, pada dasarnya digambarkan sebagai seekor anjing yang memuntahkan makanan yang telah dimakannya, kemudian dia memakan muntahan itu lagi. Tetapi di sini ternyata tidak semua memiliki pandangan demikian, gitu ya. Setidaknya ada 2 pendapat teman-teman yang berkenaan tentang apakah hibah itu bisa diambil lagi. Yang dijelaskan bahwasannya ketika hibah merupakan pemberian dari orang tua kepada anaknya, maka hibah tersebut bisa diambil lagi oleh orang tuanya. Namun
ini juga tidak bersifat mutlak. Ada beberapa pembatasan yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah penjelasan yang disampaikan oleh ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa ketika hibah itu telah diserahkan, maka hibah tidak boleh diambil lagi kecuali seorang ayah atau ibu, orang tua kepada anaknya. Namun ini juga sifatnya tidak mutlak. Dalam arti tidak semua orang tua bisa ngambil harta hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Ada syarat-syaratnya juga, teman-teman. Yang pertama adalah anak yang menerima hibah belum menikah. Jadi sebagai contoh ya, orang tua punya anak. Anaknya mungkin ya masih 20 tahun belum menikah, dihibahkan oleh orang tuanya sebuah rumah. Nah, selama anak ini belum menikah, setelah dia menerima pemberian harta hibah, maka boleh. Gitu. Misalnya tahun depannya dia masih belum nikah, maka diambil lagi oleh orang tuanya. Itu adalah syarat pertama. Kemudian syarat keduanya, anak yang menerima hibah tidak memiliki utang atau kewajiban. Gitu. Jadi dia memang tidak memiliki beban. Ya tadi masih orang biasa, belum ada utang, belum ada kewajiban apa-apa. Selain belum menikah juga, dia tidak memiliki beban-beban tertentu, tidak punya cicilan, tidak terlilit pinjol dan lain sebagainya. Jadi masih free, masih aman gitu. Kemudian selanjutnya harta pemberian yang diterima belum dipindah tangankan. Nah, ini juga menjadi penting. Jadi kalau tadi kita contohkan adalah seorang ayah menghibahkan rumah kepada anaknya, selama rumah tersebut belum dialih-namakan, belum dipindah tangankan, belum dikuasai, maka menjadi nggak masalah gitu, masih bisa diambil. Tapi kalau sudah dipindah tangankan, sudah dirubah apa kepemilikan rumahnya dan lain sebagainya, maka menurut pendapat dari ulama Malikiyah ini tidak bisa diambil lagi. Dan yang selanjutnya adalah penerima hibah tidak melakukan perubahan atau modifikasi atas harta yang diterimanya. Nah, jadi belum ada campur tangan si penerima hibah terhadap barang tersebut. Jadi misalnya tadi diberikan rumah, ya rumahnya belum dicat ulang, belum direnovasi, belum ditingkat, keramiknya belum diganti ya. Jadi masih pada kondisi awal. Kalau sudah direnovasi, sudah diperbaiki, diperluas ataupun lain sebagainya, maka menurut pendapat ulama Malikiyah ini tidak bisa diambil lagi. Dan terakhir tentunya penerima dan pemberi dalam keadaan sehat walafiat saat hibah diminta kembali. Jadi kondisinya masih ya benar-benar nggak ada problem, kondisinya masih baik-baik saja, yang para pihak juga masih sama-sama sehat, tidak ada masalah tertentu ketika orang tua tadi tidak mengambil hartanya kembali ataupun harta yang telah dihibahkannya. Jadi setidaknya ada beberapa syarat teman-teman sekalian, meskipun ulama Malikiyah membolehkan kalau orang tua mau mengambil kembali hartanya dari anak, harta yang telah dihibahkannya dari anaknya, boleh, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang tadi telah kita jelaskan. Kalau syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, pada dasarnya, walaupun itu orang tuanya, maka tidak boleh mengambil harta hibahnya kembali. Nah, sedangkan jumhur dalam hal ini adalah ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki perspektif lain. Kalau tadi ulama Malikiyah mensyaratkan bahwasannya selama belum dipindah tangankan, belum dikuasai oleh anaknya, ya boleh. Nah, sedangkan kalau para jumhur ulama ini berpendapat walaupun sudah dipindah tangankan, walaupun sudah dikuasai, boleh diambil lagi. Selama hibah tersebut memang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dan yang terakhir, jumhur ulama juga memberikan penjelasan bahwa ternyata tidak terbatas loh antara orang tua dengan anak. Bisa juga dimaknai lebih luas. Jadi orang tua ini bukan hanya ayah dan ibu, tapi bisa juga termasuk kategori kakek dan nenek. Begitu juga anak. Anak juga bukan hanya anak dari ayah dan ibu, tapi bisa juga ketika antara kakek dan cucu ini juga bisa dilakukan. Jadi bukan hanya semata-mata pemberian orang tua kepada anak,
Tapi pemberian kakek kepada cucu juga berlaku ketentuan ini. Artinya selama memenuhi persyaratan, maka seorang kakek bisa mengambil lagi harta hibah yang telah diberikan kepada cucunya. Jadi diperluas aja gitu ya. Ini adalah pendapat dari ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanabilah tentang harta hibah yang bisa diambil kembali setelah penyerahannya. Nah, selain daripada pemberian orang tua kepada anaknya yang boleh diambil setelah pemberian harta hibah, uh, hibah juga bisa diambil kembali ketika memang termasuk kategori hibah bisyart gitu ya. Kalau memang dari awal akad hibah itu adalah akad yang sudah dipersyaratkan pengembaliannya, maka harta tersebut bisa dikembalikan. Oke, para pemirsa sekalian, demikianlah episode kali ini. Kita telah membahas beberapa tema yang diantaranya adalah tentang hibah bisyar. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.